Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat literasi dimanapun berada. Hari ini saya akan coba bacakan sebuah kisah perbincangan para sampah. Bruk, sebuah plastik merah dibuang bersama styrofoam bekas kemasan mie, daun pisang bekas pembungkus tempe, beberapa cari kertas, kardus, batang-batang kangkung, dan banyak kulit pisang. Mereka hanya dapat memandangi manusia yang membuang mereka secara sembarangan tanpa dapat berbuat apa-apa. Kemudian hari terus berlalu, sampah-sampah itu kini tertimbun tanah. Gelap, sunyi, mereka rasakan di dalam tanah. Namun dalam keheningan, beberapa dari mereka mulai mengalami perubahan. Wah, kamu sudah mulai terurai ya kertas? Tanya si plastik merah. Kertas tersenyum. Ya, karena aku terbuat dari kayu-kayu tumbuhan. Jadi, proses teruraiku lebih cepat. Tidak dapat dibilang cepat juga, potong kardus. Aku rasa sudah sebulan lamanya kita telah dibuang. Ya, setidaknya kalian lebih cepat terurai daripada aku, ucap plastik merah sekali lagi. Ah, manusia! Terkadang aku kesal dengan sikap mereka, ucap kardus geram. Kenapa? Kali ini para kulit pisang ikut bertanya. Tubuh mereka tampak tidak utuh lagi. Seharusnya mereka memilah kita dulu dan bukannya langsung membuang secara sembarangan, jawab kardus kesal. Memilah bagaimana? Tanya para kulit pisang lagi. Seharusnya manusia itu memisahkan sampah yang organik dan anorganik. Sampah organik dapat diubah menjadi kompos, sementara sampah anorganik masih dapat didaur ulang. Kalaupun manusia tidak dapat mendaur ulang sendiri, mereka dapat menyerahkannya ke bank sampah atau memberikannya ke pemulung, ucap kardus menjelaskan. Sampah organik dan anorganik itu apa, kardus? Tanya plastik merah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau alam. Sampah ini ramah lingkungan karena dapat terurai secara alami. Nah, kangkung, daun pisang, dan kulit pisang seperti kalian termasuk sampah organik, jelas kardus. Oh, jadi kami sebenarnya dapat diubah menjadi kompos ya? Tanya salah satu kulit pisang. Iya, jawab kardus. Coba saja kamu lihat keadaanmu. Sebentar lagi kamu akan habis terurai. Berbeda dengan kami yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Oh, pantas saja si batang kangkung juga hampir tak tersisa, kata plastik merah. Tiba-tiba terdengar suara terseduh. Ternyata itu adalah styrofoam yang sedang menangis. Sejak tadi dia memang hanya diam mendengar teman-temannya mengobrol. Meski butuh waktu yang agak lama, setidaknya kamu akan terurai, kardus. Coba kamu lihat diriku. Selamanya aku akan berada di sini, di tempat yang gelap dan dingin, kata styrofoam dengan sedih. Para sampah terdiam. Mereka tidak tahu harus berbicara apa untuk dapat menghibur styrofoam. Kemudian hari terus berganti, waktu terus berlalu. Kini sudah 6 bulan lamanya sejak sampah-sampah itu dibuang. Batang kangkung, kulit pisang, daun pisang, kertas dan kardus sudah tak terlihat lagi. Mereka sudah terurai, tinggal plastik merah dan styrofoam saja yang masih tersisa. Teman-teman kita sudah tak ada, ucap plastik pada suatu hari. Ya, tinggal kita, sambung styrofoam. Rasanya sepi ya, di sini sangat gelap. Kita bahkan tidak dapat tahu sekarang sedang siang atau malam, kata plastik merah. Kau dapat mengobrol denganku jika merasa kesepian, kata styrofoam menghibur. Plastik merah tertawa mendengarnya. Begitulah kedua sampah itu melewati hari-hari. Mereka hanya dapat mengobrol berdua di tempat yang gelap dan dingin. 15 tahun kemudian,
Plastik merah sudah hampir habis terurai. Namun, dia tetap berusaha berbincang dengan sahabatnya Styrofoam. "Halo, Styrofoam. Sapa plastik merah?" Tak jelas saat itu sedang pagi, siang, sore, ataupun malam. "Apa kabarmu hari ini, plastik?" tanya Styrofoam. "Aku sudah makin habis terurai. Mungkin sebentar lagi aku akan benar-benar habis," jawab plastik merah. "Setelah kau habis terurai, tinggal aku sendirian di sini," ucap Styrofoam sedih. Plastik merah ikut sedih mendengarnya. "Kenapa para manusia menciptakan sesuatu yang tak dapat terurai sih? Aku juga tak tahu. Tapi yang aku dengar dari obrolan cacing, manusia masih menggunakanku untuk kemasan berbagai makanan," jawab Styrofoam. Beberapa waktu kemudian, plastik merah benar-benar habis terurai. Kini suasana menjadi benar-benar sunyi bagi Styrofoam. Tak ada lagi teman yang dapat diajaknya berbicara. Sekarang, Styrofoam menjadi sampah yang kesepian di bawah tanah. Dia berharap semoga suatu hari nanti manusia dapat lebih bijak dalam mengolah sampah Styrofoam seperti dirinya agar tidak mencemari tanah selamanya. Baiklah teman-teman, tahukah teman-teman, kantong plastik membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun agar dapat terurai di dalam tanah. Meskipun sekarang sudah ada plastik yang mudah terurai, tetap dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengurainya. Membawa tas sendiri saat berbelanja merupakan keputusan tepat untuk mengurangi timbulnya sampah plastik. Nah, bagi teman-teman di rumah, sebelum kita membuang sampah, sebaiknya kita pilah dulu. Pilahkan sampah organik dan anorganik. Yang sampah organik itu bisa diurai menjadi kompos, bisa diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik itu kita bisa mengantarkannya ke bank sampah untuk diolah kembali. Nah, bagi teman-teman jangan membuang sampah sembarangan ya, karena bencana alam itu teman-teman banyak terjadi karena kita membuang sampah sembarangan. Contohnya banjir. Banjir ini salah satu bencana alam yang terjadi karena manusia itu sering membuang sampah di sungai, sehingga sungainya sumbat, maka terjadilah banjir. Oke teman-teman di rumah, sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.